Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azgili zalimin bizalimin. Allahumma salli. Astaghfirullah Robbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Robbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, sobat-sobat YouTubers dimanapun Anda berada, baik di seluruh daerah khusus ibu kota Jakarta, di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya di seluruh penjuru alam dunia ini. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Tentunya malam ini semoga Anda bersama keluarga di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Anda sedang mengalami gangguan sakit baik medis ataupun non medis, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah cabut, Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam ini kembali saya akan menemani Anda semua untuk membacakan kisah dari kitab kelengkapan Tarik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam buku kedua yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan ilmu kepada beliau yang telah menulis kitab kedua dari kelengkapan Tarik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kitab ini yang dipinjamkan dari Bang Choi. Semoga Allah selalu limpahkan rahmat, hidayah, pertolongan, kemudahan, serta keberkahan kepada Bang Choi dan keluarga dalam meminjamkan kitab ini kepada saya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam ini kembali saya akan membacakan kitab kedua kelengkapan Tarik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bab 9 di nomor 17, yaitu Islamnya beberapa orang sahabat, yaitu Abu Zarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Semoga kisah ini bermanfaat dalam menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan untuk menyaksikan dan mendengarkan kisah ini, jangan lupa untuk diklik like atau jempolnya, kemudian subscribe channel saya jika Anda belum subscribe, kemudian klik lonceng yang paling atas agar mendapatkan notifikasi jika ada video-video baru yang saya upload, dan silakan di-share channel saya kepada seluruh teman, sahabat Anda di media sosial Anda dimanapun mereka berada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all my fans, all YouTubers, wherever you are all over the world, all around Jakarta, all around Indonesia, from Sabang till Merauke, and of course all around places in this world. I hope you and your family always good health and wish all best for all of you, and Allah always protect you and your family at home or wherever you are all over the world. And if you have any disturbance this night, wish Allah will take out your disturbance, medic or non-medic, and wish all best for all of you. So tonight I will accompany you, I will entertain you to read storybook again with this book about Kitab Kelengkapan Tarik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who write by Kiai Haji Munawar Khalil, and
I hope this book useful and interesting. And tonight I will read about chapter 9, number 17 is about Islamnya beberapa orang sahabat or best of fans who entering Islam. Number 17 is Abu Zarin al-Ghifari radhiyallahu anhu. I hope before you continue to watching or listening this video, don't forget to click like or thumb, and please subscribe if you haven't yet subscribed my channel, and please click top of bell to have new notification while I upload my new video, and please share my channel to all of your fans on their media social wherever they are all over the world. Thank you very much and keep watching. Let's watching and listening this story. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha al-Haziniya wa kulli niyatin salihah wa il hadra bin Nabiy Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bi'fadli wa li walidayni. Summa ila wahai susun para anbiya, para aulia, para qulub, para rasulin, para amin, para solihin, para syuhadain, para kiai nurul kita, ulama-ulama kita, orang tua kita yang sudah meninggal kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, serta sahabat-sahabat kita yang sudah meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila khususan serta khususan buat Kiai Haji Munawwar Khalil yang sudah menulis kitab ini, semoga Allah selalu limpahkan rahmat, keberkahan ilmu kepada beliau beserta keluarganya, serta buat Bang Choi dan keluarga yang telah menjalankan kitab ini, semoga Allah selalu limpahkan rahmat, keberkahan ilmu kepada beliau dan keluarga, serta ilah fil jasadi bagi anda dan keluarga, bagi saya dan keluarga, serta untuk alam semesta, serta untuk golongan-golongan jin yang mungkin mendengarkan, mengikuti kisah atau saat pembacaan di saat pembuatan video ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bifili wa li walidayni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kelengkapan kitab Tarik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bab 9 nomor 17. Abu Zarin al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zarin namanya yang asli ialah Jundab bin Junadah, dan ia adalah seorang kepala kabilah Banu Ghifar. Kabilah ini letaknya di satu tempat yang jauhnya dari Mekah sama dengan perjalanan yang ditempuh dalam kurang lebih 30 hari jika jalan kaki. Dan pada waktu itu ia mendengar berita bahwa di kota Mekah ada seorang laki-laki dari keturunan Quraisy yang mengaku menjadi nabi serta rasul Allah. Maka ia pun mengutus saudaranya laki-laki Anis untuk pergi ke Mekah untuk menyelidiki betul atau tidaknya berita itu. Ia berkata kepada saudaranya atau adiknya, "Pergilah kamu
ke lembah itu atau kota Makkah dengan naik unta ini, dan sesampaimu di sana, hendaklah kamu datang kepada orang yang mengaku menjadi nabi serta Rasul Allah, serta menerima wahyu dari langit. Kemudian dengarkanlah semua apa yang dikatakannya, dan catatlah baik-baik. Sesudah itu, hendaklah kamu lekas kembali pulang kemari, dan beritakanlah kepadaku apa perkataan-perkataan dan pelajaran-pelajarannya. Adiknya itu lalu berangkat dan tiba di kota Mekah dengan selamat. Kemudian ia mencari rumah tempat kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah ia mengetahuinya, maka dengan sembunyi-sembunyi datanglah ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ia mendengarkan benar-benar apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu kepada para pengikutnya. Beberapa hari kemudian ia pulang kembali ke kabilahnya, dan kemudian ia melapor kepada kakaknya Abu Jarin tentang apa-apa yang sudah dilihatnya dan didengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, ia melaporkan, saya melihat bahwa dia selalu menyuruh kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya supaya mengerjakan pekerjaan yang baik dan menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang jahat, dan supaya masing-masing berbudi pekerti luhur. Dan saya juga mendengar darinya perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang susunannya sangat mengherankan. Masya Allah, merinding. Perkataan-perkataan itu akan saya sebut syair, tetapi bukan syair. Sesudah menerima laporan dari adiknya itu, Abu Jarin berkata, kamu tidak dapat memuaskan apa yang menjadi kehendakku. Baiklah, sekarang aku pergi sendiri ke sana. Aku hendak bertemu sendiri dengan dia. Dengan singkat, Abu Jarin lalu bersiap-siap untuk pergi ke Mekah dengan membawa bekal-bekal yang diperlukan dalam perjalanannya. Dan akhirnya sampailah ia di kota Mekah dengan selamat. Pada hari pertama, ia belum dapat bertemu dengan Nabi. Ia takut menanyakan nama beliau kepada orang lain, karena ia sangat khawatir kalau orang yang ditanya itu adalah orang yang memusuhi beliau. Dan caranya ia mencari pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di dalam masjid. Pada malam harinya ia tidur di masjid. Keesokan harinya ia juga belum dapat bertemu dengan pribadi Nabi, karena ia tetap tidak mau menanyakan nama beliau kepada orang lain, dan ia tetap mencari Nabi di masjid. Demikianlah sampai pada hari yang ketiga. Selama 3 hari itu, hal ihwalnya telah diketahui oleh Ali radhiyallahu anhu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dalam pada itu, Ali mengerti bahwa ia adalah seorang dari luar negeri. Maka dari itu, pada hari ketiga itu, Ali
bertanya kepadanya, "Hai saudara, sudilah kiranya saudara memperkenalkan diri kepadaku. Dan dari manakah asal negeri saudara? Karena saya mengerti bahwa saudara bukanlah orang sini. Dan apakah maksud saudara datang kemari? Karena saya lihat agaknya saudara datang kemari ini dengan suatu maksud yang tertentu. Cobalah saudara katakan kepadaku." Dan Abu Zarin menjawab dengan agak malu, "Oh saudara, jikalau saudara lebih dulu mengatakan, jikalau saudara lebih dulu mengadakan perjanjian dengan sumpah kepada saya anggap menerangkan apa yang menjadi pertanyaan saudara. Sudikah kiranya saudara berjanji begitu?" Waktu itu Ali dengan tulus ikhlas menyanggupi yang diinginkan oleh Abu Zarin. Ialah mengadakan perjanjian dengan sumpah kepadanya. Sesudah itu Abu Zarin lalu menerangkan asal negerinya, namanya dan maksudnya datang ke kota Mekah. Dan kemudian Ali dengan secara jujur berkata kepadanya, Ya, betul, Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul Allah. Maka jika saudara hendak bertemu dengan beliau, baiklah nanti berjalan bersama saya. Tetapi oleh karena saya mengantarkan diri saudara, maka sebaiknya kalau nanti di tengah jalan saudara menghadapi halangan, saya akan berbuat pura-pura tidak kenal dengan saudara. Dan jika saya terus berjalan dengan tidak ada rintangan, hendaklah saudara terus mengikuti saya sampai saya masuk ke rumah yang saya masuki. Dan tetaplah saudara mengikuti saya. Abu Zarin menjawab, "Baiklah." Kemudian Ali radhiyallahu anhu berjalan dan ia mengikutinya di belakang terus sampai ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selamat. Maka sudah itu ia dapat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segera. Percayalah dia kepada seruan beliau dan seketika itu juga memeluk Islam. Selanjutnya Abu Zarin mendapat perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Pulanglah engkau kepada kaummu, maka beritakanlah kepada mereka sehingga perintahku datang lagi kepadamu." Pada waktu itu Abu Zarin berkata di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Tuhan yang diriku di tangan kekuasaannya, sejak dahulu saya hendak menyatakan dengan secara terang-terangan di muka mereka atau musyrikin Quraisy, dan saya hendak berseru di tengah-tengah masjid agar didengar oleh mereka. Dan benarlah bahwa keesokan harinya datanglah ia ke masjid, dan di tengah-tengah masjid ia berdiri dan berseru dengan suara sekeras-kerasnya mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ia berteriak demikian itu berkali-kali. Mendengar teriakan Abu Zarin itu, kaum musyrikin Quraisy datang berduyun-duyun ke masjid, dan dengan segera mereka mengeroyoknya dan memukulinya dengan sekeras-kerasnya.
sehingga ia jatuh. Dalam pada itu datanglah Abbas bin Abdul Muttalib untuk mengurus dan menolongnya. Ia dipeluk oleh Abbas. Lantas Abbas berkata kepada mereka itu, "Celakalah kamu, apakah kamu tidak mengerti bahwa ia adalah seorang dari kabilah Banu Ghifar? Padahal kamu tahu bahwa kabilah itu adalah suatu kabilah yang letaknya mesti kamu lalui pada tiap-tiap berpergian menuju ke Syam." Karena perkataan Abbas itu, maka mereka melepaskan dan menghentikan pukulan atas diri Abu Zarin. Pada hari berikutnya, ia datang lagi ke masjid. Di tengah masjid, lalu bersuara dengan sekeras-kerasnya, membaca syahadat seperti kemarin. Maka ia dikeroyok dan dihujani pukulan dan tinju lagi oleh kaum musyrikin Quraisy. Kemudian ia ditolong dan dipertahankan oleh Abbas lagi. Kemudian pada keesokan harinya ia berangkat pulang ke kabilah Ghifar dan tiba di sana dengan selamat. Lalu ia berseru kepada ahli, familinya dan kaumnya. Dengan segera adiknya yang bernama Anis serta ibunya mengikuti pada seruan. Dan beberapa hari kemudian separuh dari kaumnya mengikut kepada seruan. Inilah sekedar riwayat Abu Zarin masuk Islam dan penganiayaan kaum musyrikin Quraisy terhadapnya. Dengan riwayat-riwayat di atas itu, mengertilah kita betapa berat penderitaan dan kesengsaraan kaum muslimin pada masa Islam mulai diserukan dan disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan riwayat penderitaan dan kesengsaraan mereka yang lebih berat daripada yang tertera di atas itu ada pula, sebagaimana yang akan diuraikan dalam beberapa bab di belakang nanti, insya Allah. Perlu diketahui juga bahwa sahabat Abu Bakar pada masa itu, sebagai yang telah diuraikan di atas, telah berulang kali mengeluarkan hartanya untuk mengganti atau guna menebus para budak belian yang dianiaya atau disiksa oleh para pihak musyrikin Quraisy. Lantaran mereka itu mengikut seruan Nabi atau mengikut Islam. Dengan riwayat sebagai yang tertera di atas itu, dapatlah kita berapa banyak harta sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut. Oleh karena itu, dari banyaknya harta yang dikeluarkan oleh beliau pada masa itu untuk kepentingan pembelian para kawan seagama dan senasib, sehingga ayah beliau atau Abu Quhafah menegur dengan kata-kata, "Hai anakku, aku melihat kamu selalu mengeluarkan uang guna membeli dan memerdekakan beberapa orang budak belian yang lemah-lemah, tidak mempunyai kekuatan. Maka dari itu, alangkah baiknya apabila kamu membeli dan memerdekakan para orang laki-laki yang gagah perkasa, yang kiranya mereka dapat membela kamu dan berdiri di sampingmu jika sewaktu-waktu kamu mendapat penganiayaan orang lain." Perkataan itu oleh beliau hanya dijawab, "Oh ayah, sesungguhnya aku mengerjakan apa-apa yang telah aku kerjakan itu tidak lain hanya karena Allah semata-mata." Subhanallah. Dengan jawaban ini, ayah beliau pun diam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mohon maaf, luar biasa energi yang saya rasakan. Semoga Allah limpahkan keberkahan serta keridhoannya bagi saya dalam membacakan kitab ini, dan juga keberkahan bagi Anda yang mendengarkan kisah ini. Terima kasih. Selamat malam, selamat bermimpi indah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you very much for watching, and I feel very great energy here. And while I read about this story, and wish all best for about this energy. And thank you very much for watching, and I hope this video, this read storybook, and very useful and interesting, and more adding knowledge for all of us, especially for me. Thank you very much for watching. Good night and sweet dream. See you again. Wait and see for my next video. Bye bye. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah.